Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sapphire izin mempresentasikan mengenai update ketiga progres final project kami, yaitu Project Banyumasil untuk tugas manajemen project informatika. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, di mana di sini saya Farasani Maulida dengan NIM 95. Kemudian saya Anida Skomairo dengan NIM 70. Saya Mas Hadiah Sena dengan NIM 62. Oke, yang pertama adalah user requirements. User requirements adalah kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Apa yang harus dilakukan oleh sistem berdasarkan sudut pandang pengguna. Pengguna website ini ada 3, yaitu admin, host, dan juga member. Next. Kemudian ini adalah bagaimana analisis kebutuhan pengguna untuk admin. Admin itu adalah pengelola sistem yang memiliki hak akses penuh terhadap manajemen data. Kurang lebihnya ada kode dan juga kebutuhan dari admin ini bisa dilihat di dalam tabel tersebut. Next. Kemudian ada analisis kebutuhan pengguna untuk guest atau pengunjung. Guest ini adalah pengguna yang belum memiliki akun atau belum login ke dalam sistem. Kemudian ini adalah bagaimana analisis kebutuhan penggunanya. Terdapat 4 kode dan juga 4 kebutuhan dapat dilihat. Kemudian next. Kemudian yang terakhir adalah analis kebutuhan pengguna, yaitu member. Member adalah pengunjung yang telah berhasil login ke dalam sistem untuk mengakses fitur transaksi. Member ini memiliki 6 kode dan juga 6 kebutuhan. Di antaranya sebagai berikut, dapat dilihat di dalam slide. Next. Kemudian di sini ada software arsitektur desain, yaitu proses perancangan struktur dan organisasi sistem perangkat lunak yang mendukung kebutuhan aplikasi web. Arsitektur ini menentukan modul utama, hubungan antar modul, serta alur data dan proses yang memastikan sistem scalable, maintainable, dan reliable. Untuk teknologi atau software yang digunakan pada proyek kami, untuk yang pertama itu backend atau frameworknya yaitu PHP di atas 7 dan Laravel menggunakan arsitektur MVC, kemudian database-nya kami menggunakan MySQL dan front-end menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 4 atau 5, jQuery atau Ajax. Kemudian ada web servernya menggunakan Apache HTTP server, browsernya menggunakan bisa bebas, ada Chrome, Firefox, Edge, atau Safari. Kemudian untuk OS-nya bagian server bisa menggunakan Linux atau Windows Server, dan untuk usernya bebas selama browser yang mereka gunakan mendukung web modern. Kemudian yang terakhir ada software pihak ketiga. Di sini kami menggunakan TC PDF atau DOM PDF untuk PDF etiketnya dan Google Maps API. Kemudian untuk komponen utama ini di bagian software arsitektur desain ada 4, yaitu ada front end, yaitu berisi dashboard, UI UX, form, pemesanan tiket, peta interaktif, info, dan list tempat wisata. Kemudian pada back-end-nya ada API dan business logic untuk pemesanan, manajemen, dan promosi tempat wisata. Kemudian database MySQL untuk menyimpan data users, destinasi, kategori, dan pesanan. Dan yang terakhir ada integrasi API eksternal untuk pembayaran online dan peta interaktif. Kemudian pada software arsitektur desain ini ada alur sistemnya. Di sini ada 4 layer, yaitu yang pertama presentation layer yang berisi dari front end, kemudian ada application layer yang berisi dari back end, kemudian ada data layer yang berisi dari database, kemudian ada integration layer yang berisi dari integrasi API eksternal. Untuk alurnya sendiri bisa kalian lihat. Selanjutnya ada infrastruktur desain. Infrastruktur desain adalah proses perancangan dan perencanaan arsitektur teknis yang akan mendukung dan menjalankan aplikasi web Anda. Tujuan utama desain infrastruktur adalah membuat cetak biru lingkungan komputer agar sistem web menjadi andal, aman, scalable, dan performa tinggi. Desain infrastruktur biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu networking access tier, application tier, data tier, dan integration and monitoring tier. Selanjutnya ada networking dan access tier. Tier ini bertanggung jawab untuk menerima, mengarahkan, dan mengamankan lalu lintas pengguna yang masuk ke aplikasi web Anda. Bisa dilihat pada tabel ada komponen, tujuan, dan detail implementasinya. Next. Selanjutnya yang kedua ada application tier. Tier ini adalah tingkat yang menjalankan kode backend dan web server Apache.
Pada tabel bisa dilihat ada komponen, tujuan, dan detail implementasinya. Next. Selanjutnya ada data tier. Tier ini bertanggung jawab untuk penyimpanan data pengguna, transaksi, dan wisata. Pada tabel bisa dilihat ada komponen, tujuan, dan detail implementasinya. Next. Selanjutnya yang terakhir ada integration dan monitoring tier. Tier ini bertanggung jawab sebagai penghubung dengan layanan di luar kendali langsung sistem dan sebagai pengawas kesehatan operasional. Dilihat pada tabel ada komponen, tujuan, dan detail implementasinya. Next. Kemudian di sini ada IRD-nya, yaitu Entity Relationship Diagram, di mana terdapat empat entity, yaitu user, destinasi, admin, dan juga pesanan. Dapat dilihat di dalam slide. Next. Kemudian ada UML. UML itu adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Diagram UML yang akan digunakan meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan juga class diagram. Next. Ini adalah gambaran dari use case diagramnya. Next. Kemudian ada activity diagram yang meliputi register interface user, login interface user, dan juga logout interface user. Next. Kemudian ini adalah diagram untuk melihat daftar destinasi interface user dan juga pemesanan interface user. Next. Kemudian ini adalah activity diagram untuk login interface admin dan juga logout interface admin. Next. Kemudian ini adalah activity diagram untuk kelola daftar user admin dan juga kelola daftar destinasi admin. Next. Ini adalah sequence diagram yang ada registrasi interface user dan juga login interface user. Next. Ini adalah sequence diagram untuk halaman home interface user dan halaman destinasi interface user. Next. Kemudian ini adalah sequence diagram untuk pemesanan interface user dan juga pembayaran interface user. Next. Sequence diagram untuk login interface admin dan juga kelola data user interface admin. Next. Kemudian ini adalah sequence diagram untuk kelola data destinasi interface admin dan juga kelola data pesanan interface admin. Next. Kemudian ini adalah class diagram. Diagram ini menunjukkan relasi antara user dan juga pesanan. Kemudian relasi antar destinasi dan juga kategori. Pesanan terhubung dengan user dan destinasi untuk mencatat transaksi pemesanan tiket. Next. Kemudian di sini ada mockup design, di mana di sini ada dibagi dua untuk user dan admin. Di mana di sini untuk user yang pertama ada mockup design halaman login, kemudian ada mockup design halaman registrasi, kemudian ada mockup design halaman beranda, kemudian ada mockup design halaman destinasi, kemudian ada mockup design halaman detail destinasi, kemudian ada untuk halaman pesan tiket, dan ada halaman riwayat pesan tiket. Selanjutnya ada halaman dashboard admin. Next. Halaman kelola tiket. Next. Halaman konfirmasi pesan tiket. Next. Halaman kelola data user. Next. Halaman kelola data destinasi. Next. Dan yang terakhir halaman tambah destinasi. Next. Kemudian itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ingin bertanya, bisa melalui kolom komentar.